Siapa yang perang di sini? Antara Prabowo, Erick Thohir, dan agenda besar di balik copotnya Letjen Novi Helmy dari Bulog. Oleh Christovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia. 1. Sebuah pergolakan yang tidak sederhana. Ketika seorang perwira tinggi aktif seperti Letnan Jenderal TNI Novi Helmy Prasetya dicopot dari posisi Direktur Utama Bulog hanya setelah 5 bulan menjabat, kita tidak sedang menyaksikan rotasi biasa. Ini bukan sekadar penggantian manajemen. Ini adalah gejala dari sesuatu yang lebih besar, lebih dalam, dan lebih keras dari yang tampak di permukaan. Lalu pertanyaannya muncul, siapa sebenarnya yang sedang berperang? Apakah Prabowo melawan Erick Thohir? Atau ada kekuatan lain yang sedang menata ulang kekuasaan ekonomi pangan Indonesia? Mari kita bahas perlahan, dengan hati tenang, pikiran jernih, dan iman yang kuat. 2. Panggung bernama Bulog, lebih dari sekadar beras. Perlu kita pahami bersama, bahwa Bulog bukan hanya soal urusan logistik pangan. Bulog adalah panggung kekuasaan yang menyangkut ketahanan nasional, karena perut rakyat adalah soal hidup mati. Aliran dana besar, karena pengadaan dan distribusi beras menyentuh triliunan rupiah. Persinggungan antara militer, pengusaha, mafia pangan, dan politisi. Sejak awal, penempatan Letjen Novi di Bulog adalah keputusan Presiden Prabowo Subianto yang ingin mengembalikan kontrol pangan nasional ke tangan militer. Tujuannya jelas, menghilangkan permainan kartel beras, membersihkan jalur distribusi, dan memotong tangan-tangan kotor yang selama ini membuat rakyat lapar di tengah lumbung padi. Tetapi inilah masalahnya, apa yang Prabowo ingin bersihkan, justru adalah wilayah yang selama bertahun-tahun menjadi tempat makan para mafia dan kroni. 3. Letjen Novi, sosok yang tegas, tetapi terlalu bersih. Letjen Novi Helmy Prasetya dikenal sebagai jenderal lapangan yang tegas dan tidak banyak bicara. Ia bukan pemain politik, ia bukan pemilik bisnis, ia bukan bagian dari kelompok elit Jakarta. Justru karena itulah, ia berbahaya bagi mereka yang selama ini hidup dari sistem yang kotor. 5 bulan di Bulog, Letjen Novi memulai pembenahan. Menolak menekan pengadaan beras impor yang tidak transparan. Menolak pengaruh luar yang ingin menentukan vendor logistik. Memeriksa ulang data distribusi yang selama ini dimanipulasi untuk menaikkan harga pangan. Dan ketika seseorang menolak tunduk pada sistem yang korup, maka sistem itu akan berusaha menyingkirkannya. 4. Erick Thohir dan Kementerian BUMN, siapa yang berkuasa? Copot-mencopot direksi BUMN adalah wewenang Menteri Badan Usaha milik negara. Maka tidak mungkin Letjen Novi dicopot tanpa tanda tangan dari Erick Thohir. Pertanyaannya, mengapa Erick menandatangani surat pemberhentian tersebut? Ada 2 kemungkinan. Pertama, Erick memang mendapat perintah langsung dari kekuatan lama, baik politik maupun ekonomi, untuk segera mengeluarkan Letjen Novi sebelum ia menyentuh sarang penyamun. Kedua, Erick sedang bermain aman, ia tahu bahwa jika Letjen Novi dibiarkan terus, maka akan terjadi benturan terbuka antara kubu bersih dan kubu busuk dalam sistem Bulog. Dan itu akan membuat semuanya terbakar, termasuk dirinya sendiri. Namun ada satu kemungkinan lain yang lebih dalam, Erick sedang terlibat dalam perebutan pengaruh ekonomi pangan melawan Prabowo. Dan pemecatan Letjen Novi adalah bagian dari pembukaan babak perang baru antara 2 tokoh besar ini. 5. Apakah Prabowo marah? Prabowo Subianto, sebagai Presiden dan Panglima tertinggi TNI, tentu tahu apa yang sedang terjadi. Dan tidak mungkin ia tidak tahu bahwa Letjen Novi adalah orangnya. Maka bisa kita duga bahwa pemecatan ini tidak atas restu langsung Prabowo. Artinya, Erick Thohir sedang bermain di luar garis Presiden. Dan ini bisa menjadi awal dari perpecahan internal kekuasaan. Bila Presiden diam, artinya Prabowo memilih menyusun strategi. Bila Presiden bertindak, maka bisa saja Erick akan menjadi target koreksi berikutnya. 6. Siapa yang diuntungkan dari pemecatan ini? Mari kita buka kemungkinan berdasarkan fakta yang kita lihat selama ini. Kartel beras, yang selama bertahun-tahun bermain dalam sistem pengadaan dan distribusi, tidak senang dengan orang jujur di posisi puncak Bulog. Mafia pangan, yang biasa mengatur pasokan, kelangkaan, dan harga, tidak ingin rantai uang mereka dipotong oleh seorang jenderal. Oknum di kementerian, BUMN, dan partai politik, yang mendapat bagian dari proyek-proyek pengadaan, tidak nyaman dengan sistem transparan yang sedang dibangun. Mereka semua ingin Letjen Novi turun. Dan kini mereka berhasil. Tapi mereka lupa satu hal, mereka sedang menantang Presiden Prabowo,
yang bukan tipe pemimpin yang tinggal diam. 7. Apa dampaknya bagi rakyat? Ini bukan sekadar drama elit. Ini menyangkut harga beras yang tidak kunjung turun, petani yang selalu kalah dalam rantai pasok, rakyat kecil yang harus beli makanan pokok dengan harga mahal karena permainan sistem. Rakyat hanya ingin makan dengan tenang, tapi mereka dijadikan alat tawar-menawar oleh mereka yang berkuasa. Dan ketika seorang jenderal turun tangan membenahi, ia malah disingkirkan. Maka jelas, yang kalah bukan Letjen Novi. Yang kalah adalah rakyat. 8. Apa yang harus dilakukan Presiden? Ini waktunya Prabowo menunjukkan kekuasaan yang bersih, tegas, dan penuh keberanian. Tindakan nyata yang bisa dilakukan. Menarik kembali Letjen Novi ke posisi strategis dan lebih kuat. Memerintahkan audit besar-besaran atas seluruh kontrak Bulog 5 tahun terakhir. Memanggil Erick Thohir untuk klarifikasi, bukan sekadar laporan basa-basi. Menempatkan TNI dalam sistem pangan nasional, bukan untuk politik, tetapi untuk ketahanan negara. 9. Indonesia sedang disucikan. Apa yang terjadi hari ini bukan sekadar konflik jabatan. Ini adalah benturan antara terang dan gelap. Antara sistem lama yang penuh korupsi dan sistem baru yang hendak bersih. Jangan anggap ini soal politik. Ini soal nasib anak-anak bangsa yang lapar karena harga bahan pokok tidak wajar. Dan ketika Allah berkehendak, maka mereka yang jujur akan kembali naik, dan mereka yang rakus akan dipermalukan oleh tangan sejarah. Letjen Novi mungkin dicopot, tapi kebenaran tidak bisa dipecat. Dan Presiden Prabowo tidak akan diam selamanya. Rakyat lapar bukan karena alam yang kejam, tapi karena sistem yang dibajak. Christovita Wiloto.